Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Mustafa. Di sini saya akan menjabarkan tentang konsep ekosistem, di mana daftar pustakanya saya ambil dari halaman web www.gramedia.com dan roboguru.ruangguru.com. Saya akan menjabarkan tentang pengertian ekosistem, komponen ekosistem, dan macam-macam ekosistem. Yang pertama, pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Berikut pengertian ekosistem dari beberapa ahli. Menurut Agitensi, ekosistem sebagai suatu unit ekologi di mana di dalamnya terdapat struktur dan fungsi. Struktur dalam ekosistem tersebut berhubungan dengan keanekaragaman spesies, sedangkan fungsi yang dimaksudkan adalah yang berhubungan dengan siklus materi serta arus energi melalui komponen ekosistem. Menurut Woodbury 1954, ekosistem menurut Woodbury merupakan tatanan kesatuan secara kompleks di sebuah wilayah yang terdapat habitat, tumbuhan, dan binatang. Kondisi ini kemudian dipertimbangkan sebagai unit kesatuan secara utuh sehingga semuanya dapat menjadi sebagian mata rantai siklus materi secara aliran energi. Menurut Odum 1993, ekosistem merupakan seperangkat unit fungsional dasar dalam suatu ekologi yang di dalamnya tercakup organisme dan lingkungan. Lingkungan dalam hal ini yaitu lingkungan biotik dan abiotik, di mana di antara keduanya kemudian akan saling mempengaruhi. Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1997, ekosistem sebagai tatanan suatu kesatuan cara yang begitu utuh serta menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup untuk saling mempengaruhi. Komponen ekosistem. Komponen ekosistem merupakan bagian dari suatu ekosistem yang menyusun ekosistem ini sendiri, sehingga terbentuk sebuah ekosistem. Komponen dalam ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu komponen hidup atau biotik dan komponen tak hidup atau abiotik, dan memiliki anggotanya yang berbeda-beda. Yang pertama, komponen biotik. Biotik memiliki arti hidup. Komponen biotik pada suatu ekosistem adalah makhluk hidup itu sendiri, sebab ekosistem tak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Keberadaan makhluk hidup kemudian membentuk suatu rantai makanan dalam suatu ekosistem. Beberapa contoh dari komponen biotik yang ada di lingkungan sekitar kita antara lain: organisme autotrof adalah organisme yang dapat menyediakan makanannya sendiri dengan mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Contohnya yaitu tumbuhan. Tumbuhan memiliki kemampuan untuk melakukan proses fotosintesis. Organisme heterotrof adalah organisme yang menggunakan bahan-bahan organik dari organisme lain yang digunakan sebagai sumber energi dan makanannya. Contohnya adalah manusia dan hewan. Pengurai atau dekomposer. Ini adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup, heterotrof atau autotrof, yang telah mati. Contoh pengurai yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal kita adalah ganggang, jamur, bakteri, cacing, dan lain sebagainya. Pengurai atau dekompresor akan menduduki jabatan penting dalam suatu rantai makanan di bumi karena perannya paling akhir adalah kunci keberlangsungan rantai makanan. Yang kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda bukan makhluk hidup tetapi ada di sekitar kita dan ikut mempengaruhi kelangsungan hidup. Beberapa jenis komponen abiotik. Yang pertama, suhu. Suatu proses biologis yang dipengaruhi oleh perubahan pada suhu. Contohnya, mamalia dan burung sebagai makhluk hidup yang dapat mengatur suhu tubuhnya. Kemudian air. Sebuah ketersediaan air dapat mempengaruhi distribusinya suatu organisme. Contohnya adalah organisme dapat beradaptasi dan bertahan hidup dengan memanfaatkan ketersediaan air yang berada di padang pasir. Garam. Konsentrat pada garam akan mempengaruhi keseimbangan air dalam organisme melalui osmosis. Contohnya
Pada beberapa organisme terestrial yang dapat beradaptasi pada lingkungan dan kandungan garamnya yang cukup tinggi, sinar matahari, intensitas dan kualitas pada sebuah cahaya matahari akan mempengaruhi proses fotosintesis karena air mampu menyerap cahaya sehingga proses fotosintesis dapat terjadi di sekitar permukaan matahari. Selanjutnya, macam-macam ekosistem. Ekosistem merupakan suatu zat fungsional antara komponen biotik, makhluk hidup, dan komponen abiotik, komponen tak hidup atau lingkungan, yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam bentuk hubungan timbal balik antara satu dengan yang lain. Secara umum, ada 3 tipe ekosistem, yaitu ekosistem air, ekosistem darat, dan ekosistem buatan. Berikut penjelasannya. Ekosistem akuatik atau air. Ekosistem akuatik merupakan ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air. Makhluk hidup atau komponen biotik dalam ekosistem perairan dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ekosistem air tawar. Ciri-ciri ekosistem ini antara lain variasi suhu tidak mencolok, penetrasi cahaya kurang, dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Contohnya adalah tumbuhan yang terbanak dari jenis ganggang. Sedangkan lainnya, tumbuhan biji. Hampir semua filum hewan terdapat dalam air tawar. Organisme yang hidup di air tawar pada umumnya telah beradaptasi. Ekosistem air laut. Habitat laut atau oseanik ditandai salinitas atau kadar garam yang tinggi dengan ion Ci mencapai 55%, terutama di daerah laut tropik karena suhunya tinggi dan penguapan besar. Di daerah tropik suhu laut sekitar 25 derajat Celcius. Perbedaan suhu bagian atas dan bawah tinggi sehingga terdapat batas antara lapisan air yang panas di bagian atas dengan air yang dingin di bagian bawah yang disebut daerah termoklin. Ekosistem estuari atau muara merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut. Estuari sering dipagari oleh lempengan lumpur intertidal yang luas atau rawa garam. Ekosistem estuari memiliki produktivitas yang tinggi dan kaya akan nutrisi. Komunitas tumbuhan yang hidup di estuari antara lain rumput rawa garam, ganggang, dan fitoplankton. Komunitas hewannya antara lain berbagai cacing, kerang, kepiting, dan ikan. Ekosistem pantai dinamakan demikian karena yang paling banyak tumbuh di gundukan pasir adalah tumbuhan Ipomoeapes carprae yang tahan terhadap hempasan gelombang dan angin. Tumbuhan yang hidup di ekosistem ini menjalar dan berdaun tebal. Kemudian ekosistem sungai adalah suatu badan air yang mengalir ke suatu arah. Air sungai dingin dan jernih serta mengandung sedikit sedimen dan makanan. Aliran air dan gelombang secara konstan memberikan oksigen pada air. Suhu air bervariasi dengan ketinggian dan garis lintang. Ekosistem sungai dihuni oleh hewan seperti ikan kucing, gurame, kura-kura, ular, dan buaya. Ekosistem terumbu karang terdiri dari koral yang berada dekat pantai. Efisiensi ekosistem ini sangat tinggi. Hewan-hewan yang hidup di karang memakan organisme mikroskopis dan sisa organik lain. Sebagai invertebrata, mikroorganisme dan ikan hidup di antara karang dan ganggang. Herbivora seperti siput, landak laut, ikan menjadi mangsa bagi gurita, bintang laut, dan ikan karnivora. Kehadiran terumbu karang di dekat pantai membuat pantai memiliki pasir putih. Ekosistem laut dalam. Kedalamannya lebih dari 6.000 meter. Biasanya terdapat lele laut dan ikan laut yang dapat mengeluarkan cahaya. Sebagai produsen terdapat bakteri yang bersimbiosis dengan karang tertentu. Ekosistem lamun. Lamun atau seagras adalah satu-satunya kelompok tumbuh-tumbuhan berbunga yang hidup di lingkungan laut. Tumbuh-tumbuhan ini hidup di habitat perairan pantai yang dangkal, seperti halnya rumput di darat. Mereka mempunyai tunas berdaun yang tegak dan tangkai-tangkai yang merayap yang efektif untuk berbiak. Berbeda dengan tumbuh-tumbuhan laut lainnya, alga dan rumput laut. Lamun berbunga, berbuah, dan menghasilkan biji.
Mereka juga mempunyai akar dan sistem internal untuk mengangkut gas dan zat-zat hara sebagai sumber daya hayati, namun banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Yang selanjutnya, ekosistem terestrial atau darat. Penentuan zona dalam ekosistem terestrial ditentukan oleh temperatur dan curah hujan. Ekosistem terestrial dapat dikontrol oleh iklim dan gangguan. Iklim sangat penting untuk menentukan mengapa suatu ekosistem terestrial berada pada suatu tempat tertentu. Pola ekosistem dapat berubah akibat gangguan seperti petir, kebakaran, atau aktivitas manusia. Berikut beberapa di antaranya ekosistem darat. Yang pertama, tundra. Terdapat di belahan bumi sebelah utara di dalam lingkaran kutub utara dan terdapat di puncak gunung tinggi. Pertumbuhan tanaman di daerah ini hanya 60 hari. Contoh tumbuhan yang dominan adalah sphagnum, lichen, tumbuhan biji semusim, tumbuhan perdu, dan rumput alang-alang pada umumnya. Tumbuhannya mampu beradaptasi dengan keadaan yang dingin. Karst atau batu gamping atau buah. Berawal dari nama kawasan batu gamping di wilayah Yugoslavia, kawasan karst di Indonesia rata-rata mempunyai ciri-ciri yang hampir sama, yaitu tanahnya kurang subur untuk pertanian, sensitif terhadap erosi, mudah longsor, bersifat rentan dengan pori-pori, aerasi yang rendah, gaya permeabilitas yang lamban, dan didominasi oleh pori-pori mikro. Ekosistem karst mengalami keunikan tersendiri dengan keragaman aspek biotis yang tidak dijumpai di ekosistem lain. Selanjutnya, hutan hujan tropis. Terdapat di daerah tropik dan subtropik. Ciri-cirinya adalah curah hujan 200 sampai 225 cm per tahun. Spesies pepohonan relatif banyak, jenisnya berbeda antara satu dengan yang lainnya tergantung letak geografisnya. Tinggi pohon utama antara 20 sampai 40 meter. Cabang-cabang pohon tinggi dan berdaun lebat hingga membentuk tudung kanopi. Dalam hutan basah terjadi perubahan iklim mikro, yaitu iklim yang langsung terdapat di sekitar organisme. Daerah tudung cukup mendapat sinar matahari, variasi suhu dan kelembapan tinggi. Suhu sepanjang hari sekitar 25 derajat Celcius. Dalam hutan hujan tropis sering terdapat tumbuhan khas, yaitu liana atau rotan dan anggrek sebagai epifit. Hewannya antara lain kera, burung, badak, babi hutan, harimau, dan burung hantu. Hutan gugur terdapat di daerah beriklim sedang yang memiliki 4 musim. Ciri-cirinya adalah curah hujan merata sepanjang tahun. Jenis pohon sedikit 10 sampai dengan 20 dan tidak terlalu rapat. Hewan yang terdapat di hutan gugur antara lain rusa, beruang, rubah, bajing, burung pelatuk, dan rakun sebangsa luwak. Taiga terdapat di belahan bumi sebelah utara dan pegunungan daerah tropik. Ciri-cirinya adalah suhu yang rendah di musim dingin. Biasanya taiga merupakan hutan yang tersusun atas satu spesies seperti konifer, pinus, dan sejenisnya. Semak dan tumbuhan basah sedikit sekali, sedangkan hewannya antara lain mose, beruang hitam, ajag, dan burung-burung yang bermigrasi ke selatan pada musim gugur. Sabana. Sabana dari daerah tropik terdapat di wilayah dengan curah hujan 40 sampai 60 inci per tahun. Tetapi temperatur dan kelembapan masih tergantung musim. Sabana yang terluas di dunia terdapat di Afrika. Hewan yang hidup di sabana antara lain serangga dan mamalia seperti zebra, singa, dan hyena. Padang rumput terdapat di daerah yang terbentang dari tropik ke subtropik. Ciri-ciri padang rumput adalah curah hujan kurang lebih 25 sampai 30 cm per tahun. Hujan turun tidak teratur, porositas atau peresapan air tinggi, dan drainase atau aliran air cepat. Tumbuhan yang ada terdiri atas tumbuhan terna atau herbs dan rumput yang keduanya bergantung pada kelembapan. Hewannya antara lain bison, zebra, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, serangga, tikus, dan ular. Gurun
Terdapat di daerah tropik yang berbatasan dengan padang rumput. Ciri-ciri ekosistem gurun adalah gersang dan curah hujan rendah, 25 cm per tahun. Perbedaan suhu antara siang dan malam sangat besar. Tumbuhan semusim yang terdapat di gurun berukuran kecil. Selain itu, di gurun dijumpai pula tumbuhan menahun berdaun seperti duri, contohnya kaktus, atau tak berdaun dan memiliki akar panjang serta mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Hewan yang hidup di gurun antara lain rodentia, semut, ular, kadal, katak, kalajengking, dan beberapa hewan nokturnal lain. Kemudian kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan ini kemudian mendapatkan subsidi energi dari luar. Tanaman atau hewan peliharaannya didominasi pengaruh manusia dan memiliki keanekaragaman yang rendah. Contoh ekosistem buatan diantaranya bendungan, hutan tanaman produksi seperti jati dan pinus, agroekosistem berupa sawah tada hujan, sawah irigasi, perkebunan sawit, ekosistem pemukiman seperti kota dan desa, ekosistem ruang angkasa. Ekosistem kota memiliki metabolisme tinggi sehingga butuh energi yang cukup banyak serta memiliki pengeluaran yang eksesif seperti populasi dan panas. Ekosistem ruang angkasa bukan merupakan suatu sistem yang tertutup yang dapat memenuhi sendiri kebutuhannya tanpa tergantung input dari luar. Semua ekosistem dan kebutuhan selalu bergantung pada bumi. Demikian penjabaran yang dapat saya sampaikan terkait dengan konsep atau pengertian ekosistem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang unsur-unsur ekosistem dan interaksi antar komponen ekosistem. Yang pertama, unsur-unsur ekosistem. Ekosistem terbentuk dari unsur lingkungan hidup yang memiliki dua peran, yaitu autotropik dan heterotropik. Autotropik merupakan peran unsur lingkungan hidup sebagai penyedia makanan secara mandiri dengan bantuan energi matahari. Sedangkan heterotropik merupakan peran unsur lingkungan hidup sebagai pemeroleh manfaat dari keberadaan makanan. Makanan yang dihasilkan dapat berupa bahan organik maupun bahan anorganik. Unsur lingkungan hidup yang menjadi pembentuk ekosistem yaitu abiotik, biotik, produsen, konsumen, dan dekomposer. Yang pertama, abiotik. Abiotik atau komponen tak hidup adalah komponen fisik dan kimia yang merupakan medium atau substrat tempat berlangsungnya kehidupan atau lingkungan hidup. Sebagian besar komponen abiotik bervariasi dalam ruang dan waktunya. Ada beberapa macam komponen abiotik, misalnya suhu. Proses biologi dipengaruhi suhu. Air. Ketersediaan air mempengaruhi distribusi organisme. Cahaya matahari, interaksi dan kualitas cahaya mempengaruhi proses fotosintesis. Iklim. Iklim adalah kondisi cuaca dalam jangka waktu lama dalam suatu area. Selanjutnya, biotik. Biotik adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang hidup. Komponen biotik merupakan suatu komponen yang menyusun suatu ekosistem selain komponen abiotik. Berdasarkan peran dan fungsinya, makhluk hidup dibedakan menjadi 3 macam, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Yang pertama, produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang punya peran untuk mengelola zat anorganik, kemudian digunakan untuk membuat makanan sendiri dengan fotosintesis. Yang kedua, konsumen atau heterotrop.
Komponen heterotrof terdiri dari organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik yang disediakan oleh organisme lain sebagai makanannya. Komponen heterotrof disebut juga konsumen makro karena makanan yang dimakan berukuran lebih kecil. Yang tergolong heterotrof adalah manusia, hewan, jamur, dan mikrob. Yang ketiga, dekomposer atau pengurai. Dekomposer atau pengurai adalah organisme yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. Penguraian disebut juga konsumen makro karena makanan yang dimakan berukuran lebih besar. Organisme pengurai menyerap sebagian hasil penguraian tersebut dan melepaskan bahan-bahan yang sederhana yang dapat digunakan kembali oleh produsen. Yang tergolong pengurai adalah bakteri dan jamur. Terima kasih. Selanjutnya, interaksi antar komponen ekosistem. Interaksi makhluk hidup terjadi di dalam ekosistem, baik saling menguntungkan salah satu pihak, maupun merugikan salah satu pihak. Interaksi sendiri terjadi karena untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga makhluk hidup akan bergantung dengan makhluk hidup yang lainnya. Di antara tiap komponen penyusun ekosistem terjadi interaksi antar organisme, antar populasi, antar komunitas, antar komponen biotik, dan komponen abiotik. Yang pertama, interaksi antar organisme. Interaksi ini masih bisa dibagi menjadi mutualisme, komensalisme, predasi, kompetisi, parasitisme, dan netral. Yang pertama, mutualisme. Mutualisme merupakan hubungan atau interaksi antar organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, komensalisme. Komensalisme merupakan hubungan antar dua jenis organisme yang berbeda spesies, di mana salah satu spesies diuntungkan, sedangkan spesies yang lain tidak dirugikan atau tidak diuntungkan. Yang ketiga, predasi. Predasi merupakan hubungan antar mangsa dan pemangsa. Hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa predator tidak bisa hidup. Yang keempat, kompetisi. Kompetisi terjadi karena persaingan makhluk hidup untuk memperoleh kebutuhan hidup dan kekuasaan salah satu atau semua hal tersebut. Yang kelima, parasitisme. Parasitisme merupakan hubungan antar organisme yang berbeda spesies, di mana akibat dari hubungan tersebut terdapat pihak yang dirugikan dan pihak yang diuntungkan. Yang terakhir, netral. Netral merupakan hubungan yang tidak saling mengganggu antara organisme dalam habitat yang sama. Hal ini bersifat netral, yaitu tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Selanjutnya, interaksi antar populasi. Interaksi antar populasi merupakan bentuk hubungan antar populasi organisme satu dengan organisme yang lain. Interaksi yang terjadi dapat secara langsung maupun tidak langsung. Yang termasuk dalam interaksi ini adalah kompetisi dan allelopati. Kompetisi merupakan hubungan antar dua individu untuk memperebutkan satu sumber daya sehingga hubungan ini bersifat merugikan bagi salah satu pihak. Sumber daya yang diperebutkan bisa berupa makanan, energi, dan tempat tinggal. Selanjutnya, allelopati. Allelopati adalah hubungan atau interaksi antar organisme yang mana keberadaan satu organisme dapat menghambat pertumbuhan atau perkembangan organisme yang lainnya. Selanjutnya, interaksi antar komunitas. Interaksi antar komunitas cukup kompleks karena tidak hanya melibatkan organisme, tetapi juga aliran energi dalam makanan.
Interaksi ini dapat diamati pada daur karbon karena melibatkan ekosistem yang berbeda. Yang terakhir, interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Interaksi ini menyebabkan terjadinya aliran energi dalam ekosistem. Selain aliran energi di dalam ekosistem, juga terdapat struktur atau tingkatan tropik, keanekaragaman biotik, serta siklus materi. Dengan demikian, ekosistem dapat mempertahankan keseimbangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Andre Agustino Waluyo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu poin dari materi makhluk hidup dan ekosistem, yaitu adalah aliran energi dan materi dalam ekosistem. Yang pertama adalah pengertian aliran energi. Aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi dari satu ke bentuk energi yang lain, dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, ke konsumen primer atau herbivora, ke konsumen tingkat tinggi atau karnivora, sampai ke saprobe. Aliran energi juga dapat diartikan perpindahan energi dari satu tingkatan trofik ke tingkatan berikutnya. Pada proses perpindahan, selalu terjadi pengurangan jumlah energi setiap melalui tingkat trofik makan-memakan. Energi dapat berubah menjadi bentuk lain, seperti energi kimia, energi mekanik, energi listrik, dan energi panas. Perubahan bentuk energi menjadi bentuk lain ini dinamakan transformasi energi. Lalu selanjutnya, contoh aliran energi dalam ekosistem. Salah satu cara untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang dilakukan oleh ekosistem itu sendiri adalah dengan menjaga perputaran energi dan nutrisi yang diterima dari sumber luar. Sumber energi luar yang dimaksud yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari akan ditangkap oleh tumbuhan dan digunakan untuk pertumbuhannya. Peran cahaya matahari dalam mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah sebagai salah satu syarat untuk terjadinya fotosintesis. Dalam proses inilah, energi dari matahari akan diubah ke dalam bentuk energi kimia yang dapat digunakan oleh heterotrof melalui rantai makanan. Efisiensi fotosintesis tumbuhan sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Berikutnya, produktivitas ekosistem. Sumber energi utama bagi kehidupan adalah cahaya matahari. Energi cahaya matahari masuk ke dalam komponen biotik melalui produsen atau organisme fotoautotropik, yang diubah menjadi energi kimia tersimpan di dalam senyawa organik. Energi kimia mengalir dari produsen ke konsumen dari berbagai tingkat tropik melalui jalur rantai makanan. Energi kimia tersebut digunakan organisme untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kemampuan organisme-organisme dalam ekosistem untuk menerima dan menyimpan energi dinamakan produktivitas ekosistem. Produktivitas ekosistem terdiri dari produktivitas primer dan produktivitas sekunder. Produktivitas primer. Produktivitas primer adalah kecepatan organisme autotrof sebagai produsen mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk bahan organik. Hanya sebagian kecil energi cahaya yang didapat dan diserap oleh produsen. Produktivitas primer berbeda-beda pada setiap ekosistem. Yang terbesar ada pada ekosistem hutan hujan tropis dan ekosistem hutan bakau. Produktivitas primer dibagi menjadi dua, yaitu produktivitas primer kotor atau PPK dan produktivitas primer bersih atau PPB. Produktivitas primer kotor atau PPK adalah seluruh bahan organik yang dihasilkan dari proses fotosintesis pada organisme fotoautotrof. Lebih kurang 20% dari PPK digunakan oleh organisme fotoautotrof untuk respirasi, tumbuh, dan berkembang. Produktivitas primer bersih atau PPB adalah sisa energi produktivitas primer kotor yang baru disimpan. Biomasa organisme autotrof atau produsen diperkirakan mencapai 50 sampai dengan 90% dari seluruh bahan organik hasil fotosintesis. Hal ini menunjukkan simpanan energi kimia yang dapat ditransfer ke trofik selanjutnya melalui hubungan makan-dimakan dalam ekosistem. Produktivitas sekunder atau efisiensi ekologi. Produktivitas sekunder atau PS
adalah kecepatan organisme heterotrof mengubah energi kimia dari bahan organik yang dimakan menjadi simpanan energi kimia baru di dalam tubuhnya. Energi kimia dalam bahan organik yang berpindah dari produsen ke organisme heterotrof atau konsumen primer dipergunakan untuk aktivitas hidup dan hanya sebagian yang dapat diubah menjadi energi kimia yang tersimpan di dalam tubuhnya sebagai produktivitas bersih. Demikian juga perpindahan energi ke konsumen sekunder dan tersier akan selalu menjadi berkurang. Perbandingan produktivitas bersih antara trofik dengan trofik-trofik di atasnya dinamakan efisiensi ekologi. Diperkirakan hanya sekitar 10% energi yang dapat ditransfer sebagai biomasa dari trofik sebelumnya ke trofik berikutnya. Rantai makanan. Pada dasarnya, peristiwa aliran energi tidak sesederhana peristiwa makan dan dimakan. Namun, proses ini dapat lebih mudah dimengerti dan dijelaskan dengan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Dalam ekosistem, hanya tumbuhan yang mampu menangkap energi dari matahari dan mengubahnya ke energi kimia. Oleh karena itu, efisiensi fotosintesis tumbuhan sangat penting dalam kelangsungan hidup makhluk hidup. Tumbuhan biasanya menempati trofik pertama dalam rantai makanan. Namun, yang terjadi tidak selalu demikian. Beberapa bentuk rantai makanan, yaitu yang pertama adalah rantai makanan rerumputan. Rantai makanan ini adalah yang paling sering dikenal. Tumbuhan menempati trofik pertama dan berperan sebagai autotrof. Misalnya adalah rumput. Sapi adalah hewan mamalia yang makanan utamanya adalah rumput. Kemudian karnivora adalah makhluk hidup yang memakan herbivora. Perbedaan ketiga jenis kategori ini dapat dibaca dalam artikel hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Yang kedua, rantai makanan parasit. Ini terjadi apabila aliran energi terjadi tanpa peristiwa makan dan dimakan namun terbentuk karena interaksi antar organisme dalam ekosistem dalam bentuk hubungan parasitisme. Contohnya adalah jamur dan akar pohon. Yang ketiga, rantai makanan pengurai. Rantai makanan yang terbentuk dari organisme pengurai. Dalam rantai makanan ini, organisme yang mati bukan berarti energi di dalamnya juga ikut menghilang, namun digunakan sebagai sumber energi bagi pengurai. Dan selanjutnya, tingkatan trofik. Pada bahasan sebelumnya, dikatakan bahwa tumbuhan berada pada tingkatan trofik pertama. Apa yang dimaksud dengan tingkatan trofik? Tingkatan trofik adalah pengelompokan organisme berdasarkan posisinya dalam rantai makanan. Panjang atau banyaknya jumlah tingkatan trofik ditentukan oleh banyaknya organisme yang berperan dalam rantai makanan. Di samping saya ini adalah gambaran tingkatan trofik pada ekosistem. Bisa kita lihat bersama pada tingkat 1 diisi oleh tumbuhan atau produsen. Tingkat 2 diisi oleh hewan yang memakan tumbuhan seperti herbivora. Di tingkat 3, ada hewan yang memangsa hewan herbivora atau karnivora tingkat menengah. Di tingkat 4, ada hewan yang memangsa karnivora lainnya. Dan di tingkat 5, ada hewan yang berada di puncak rantai makanan atau predator puncak. Bisa juga dikatakan sebagai konsumen final. Nah, itu tadi penjelasan dari semua poin materi tentang makhluk hidup dan ekosistem. Lalu sekarang kita bisa simpulkan bahwa makhluk hidup memiliki beberapa ciri-ciri dan benda mati tidak dapat dikategorikan sebagai makhluk hidup, karena tidak memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Ada dua bentuk ekosistem, yaitu ekosistem darat dan perairan. Ukuran populasi bervariasi dari waktu ke waktu. Beberapa populasi mempertahankan ukuran populasinya secara konstan, sedangkan populasi lain mengalami ledakan penambahan jumlah yang sangat besar. Berikut faktor yang mempengaruhi populasi. Di antaranya adalah migrasi, kompetisi, penyakit, dan mortalitas. Terpeliharanya satu komunitas tergantung kepada aliran energi melalui pelaku rantai makanan dan komunitas tersebut. Setiap komunitas memiliki pelaku rantai makanan, di antaranya produsen, konsumen pertama, konsumen kedua, konsumen ketiga, parasit, pemakan bangkai, dan pengurai atau yang lebih kita kenal dengan decomposer.
Berakhir sudah pemaparan materi makhluk hidup dan ekosistem dari kelompok 10. Jika ada pertanyaan terkait materi ini, mohon untuk langsung bertanya melalui ruang pesan di WhatsApp grup mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar, dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan selama kami memaparkan presentasi ini, kami mohon maaf. Kurang lebihnya terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.